Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka dalam kitab Markus pasal 16 ayat 14 sampai dengan ayat 20 yang kita baca. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang terakhir sebelum dia naik ke surga. Karena setelah dia mengatakan hal ini, dia pun naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah sampai saat ini. Dia menunggu gerejanya untuk membawa pemulihan bagi segala sesuatu, dan dia berjanji akan datang kembali. Haleluya. Mari kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, ayat yang ke-20 ini, kalau kita bandingkan dengan ayat yang ke-14, itu prosesnya beda, waktunya banyak atau sedikit, beda waktunya lama atau sebentar. Coba baca ayat 14 ya. Akhirnya ia menampakkan diri ke-11 orang itu, muridnya, dan ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan, mencela kedegilan hati mereka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitan. Ayat yang ke-20, baca lagi. Mereka pun pergilah memberitakan Injil, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi saudara, murid-murid Yesus sebelum menginjil, sebelum disertai dengan tanda-tanda ajaib, signs and wonders and miracles, dan mujizat-mujizat, mereka ini orang-orang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini murid-murid Yesus. Mereka itu adalah orang-orang yang degil, tidak percaya, mungkin dibilang bebal, mungkin dibilang bodoh, mungkin dibilang orang yang keras kepala. Karena sudah bersama Yesus, sudah didengarkan berkali-kali bahwa Yesus nanti akan mati, menanggung dosa manusia. Setelah itu dia akan masuk ke dalam jurang maut untuk mengambil kunci kerajaan maut, dan kemudian dia akan bangkit, dan kemudian dia akan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berjanji bahwa dia akan bangkit, tetapi murid-muridnya ini, saudara, ketika Yesus bangkit, yang melihat para wanita, Maria Magdalena, kemudian Maria yang satu, kemudian Elizabeth, kemudian yang lain, saudara. Tetapi tidak ada yang pria. Jadi kaum prianya ini nggak ada, saudara, yang melihat kebangkitan Yesus. Tetapi diberitahu oleh kaum wanita, hai teman-temanku, Yesus yang mati pada hari Jumat sekarang sudah bangkit, dan saya sudah melihat. Dan murid-muridnya bilang, nggak percaya. Jadi ini adalah orang-orang yang di dalam hati orang ini masih banyak ketidakpercayaan, yang masih banyak kedegilan,
masih banyak segala sesuatu yang gak beres di hatinya. Saya gak pernah melihat ada orang dalam waktu 1 bulan berubah hebat, gak pernah. Ya, walaupun sudah pendeta pun masih ngomong yang ngaco, masih perbuatannya banyak yang gak benar. Tetapi saudara, itu adalah sesuatu yang wajar dialami oleh semua orang. Semua orang, tidak ada yang suci sekaligus, tidak ada yang karakternya bagus sekaligus. Tetapi kalau saudara taat memberitakan Injil, sementara saudara melayani, saudara ikut diubahkan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Tetapi kalau kita tidak mau memberitakan Injil, perubahan tidak terjadi apa-apa. Dan orang lain gak ada yang percaya dan yang diselamatkan. Dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa mengusir setan tidak akan ikut di dalam hidup kita semua. Tidak terlihat. Tetapi kalau sementara saudara masih banyak kekurangan dalam karakter saudara, masih banyak kekurangan saudara, kurang suci dalam hidup saudara, omongan saudara masih banyak yang kotor. Kadang-kadang kita nggak tahu, kita ngomong begitu saudara. Tetapi kalau saudara mulai taat untuk memberitakan Injil, saudara akan bersamaan dengan ketaatan saudara akan terjadi perubahan. Jangan cerita dulu saya ini orangnya hancur, mana bisa dipakai Tuhan. Jangan cerita itu. Sementara sekarang pun kita ini masih dibilang Tuhan, orang yang degil hatinya, masih dibilang gak percaya, hatinya masih gak beres. Tetapi murid-murid Yesus, ketika Yesus naik ke surga, mereka mulai taat melakukan pemberitaan Injil. Karena ketaatan mereka menginjil, disitulah tanda ajaib, tanda mujizat menyertai mereka. Amin. Karena yang namanya tanda-tanda ini menyertai orang percaya, itu tanda-tanda orang yang memberitakan Injil, saudara. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini Injil, saudara. Ya, kalau saudara memberitakan ini kepada semua orang, saudara sudah memberitakan Injil. Siapa yang percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Dan siapa yang mau dibaptis dalam nama Yesus akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya kepada Isa Al-Masih, yang tidak mau mengakui Isa Al-Masih adalah Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Yesus, orang itu akan ditutup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8, kita lihat sama-sama saudara. Baca sama-sama Yohanes 8:24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Tuhan, akulah Dia, akulah Bapa, akulah pencipta alam semesta, kamu semua ini akan mati dalam dosamu. Tetapi kalau kamu percaya, kamu semua ini tidak akan mati karena dosa. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Jadi kita ini masih berdosa, masih kadang-kadang disuruhnya memuji Tuhan, gak taunya ngomongnya masih kasar ya. Tetapi walaupun kita masih berdosa, kamu tidak akan mati karena dosa. Karena kamu percaya. Karena Yesus yang tanggung dosa. Tetapi kalau kamu tidak percaya, kamu akan mati di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus jelas katakan ini. Lalu kamu percaya, kamu tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tetapi kalau kamu tidak percaya, kamu akan dihukum dan akan mati di dalam dosa. Dan ini Injil yang harus kita beritakan kepada semua orang, saudara. Dan di Indonesia hari ini ada 200 juta orang yang belum percaya, dan mereka masih mencari kebenaran. Bagaimana caranya supaya saya selamat? Bagaimana caranya supaya saya masuk surga? Bagaimana caranya supaya saya dapat hidup kekal? Bagaimana caranya supaya saya berdamai dengan Allah? Bagaimana
caranya supaya saya hidup berkenan kepada Allah? Bagaimana caranya supaya saya diterima di dalam kerajaan Allah? Mereka semua pertanyaannya ada di dalam hati mereka. Mereka semua 200 juta ini sedang mencari itu, saudara. Padahal Yesus sudah menyatakan, jikalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan dan kamu akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Tuhan, maka kamu akan mati dalam dosa. Karena tidak ada yang menjadi penebus bagi dosa mereka. Karena tidak ada juru selamat buat mereka yang menolak Kristus, Anak Allah. Mari kita lihat bersama-sama, saudara. Yohanes 8 ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia. Siapa? Tuhan. Siapa? Bapa yang kekal. Siapa? Pencipta langit dan bumi. Saudara, kalau kita membawa orang sampai mau memuliakan Tuhan, jadi orang itu kalau dia mulai buka mulut, mulai menyembah Yesus, saudara, barulah dia akan tahu dan mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. Maka penting sekali, saudara, kita harus beritakan tentang Isa Al-Masih, tentang Yesus Kristus, bahwa dia bukan manusia, bahwa dia bukan nabi, bahwa dia bukan hanya guru, dia bukan seorang penyembuh, tetapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dialah Bapa yang kekal. Dia satu dengan Bapa. Dialah yang diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Kalau orang itu sudah mulai percaya mengakui Yesus, dia baru bisa kenal sama Bapa, dia akan kenal dengan Roh Kudus. Jadi saudara, tidak ada orang bisa kenal sama Bapa kalau nggak melalui Yesus. Nggak ada orang bisa bergaul dengan Roh Kudus dan tinggal dengan Roh Kudus kalau dia nggak melalui Yesus. Semuanya harus melalui Yesus. Maka kita harus membawa orang untuk mau memuliakan, meninggikan, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia mulai mengatakan Isa Al-Masih Waalaikumsalam adalah Tuhan yang kekal, nah disitulah dia akan ketemu sama Bapa di surga, dan dia akan mengenal Roh Kudus. Jadi Bapa dan Roh Kudus itu tidak bisa dikenal oleh manusia kecuali orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kalau sampai 200 juta orang Indonesia ini tinggal diklik saja mengakui bahwa Isa Al-Masih adalah Dia, Bapa yang kekal, Tuhan pencipta alam semesta, yang menjadi Juru Selamat dunia. Kalau sampai itu terjadi, maka 200 juta orang Indonesia diselamatkan semua. Haleluya. Itu yang Tuhan rindukan. Dan Tuhan tidak pakai malaikat, Dia tidak pakai Gabriel, tidak pakai Mikael, ya, tapi Dia pakai Mikael pemain drum kita, ya. Mikael di surga nggak dipakai sama Tuhan untuk memberitakan Injil, tetapi Mikael yang ada di rumah doa dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Haleluya. Jadi Tuhan pilih saudara untuk menjadi kawan sekerja Allah. Dia tidak pilih malaikatnya untuk menjadi kawan sekerja Allah, tetapi Dia pilih saudara-saudara semuanya untuk menjadi kawan sekerja Allah. Perubahan watak karakter kita tidak ada yang cepat, saudara. Tidak ada yang cepat. Cara kita ngomong, cara kita berbicara, cara kita berpikir itu lama berubahnya. Tetapi saudara, belajarlah melakukan perintah Tuhan ini, beritakan kabar baik ini. Saudara akan melihat yang pertama, tanda-tanda akan menyertai. Saudara akan melihat, loh, ternyata setan-setan takluk dalam nama Tuhan Yesus. Waktu aku berdoa, setan-setan kabur semuanya. Tanda-tanda itu menyertai.
Saudara masih belum suci, saudara masih belum banyak perubahan karakternya, tetapi setan sudah takut duluan karena di dalam saudara ada nama di atas segala nama. Amin. Jangan nama Yesus disimpan terus ya di dalam diri saudara, tidak pernah diberitakan kepada orang. Biarlah saudara mulai beritakan. Amin. Teman-teman saudara di perusahaan, di kampus, di kantor, di dalam perjalanan, mereka semuanya biarlah mendengar ada nama yang akan menjadi juru selamat, yang akan mengampuni segala kesalahan dan tidak memperhitungkan segala dosa. Dia katakan, kalau kamu percaya, segala dosamu tidak akan diperhitung. Dan Allah menaruh kasih kepada kita sehingga segala kesalahan kita tidak diingat-ingat lagi. Apalagi diperhitungkan, diingat saja enggak. Itu kebaikan Tuhan Yesus yang harus diberitakan. Setelah dia percaya, Roh Kudus akan diberikan kepada dia dan akan memimpin dia menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak yang tunduk kepada orang tua, menjadi pelayan yang setia. Haleluya. Amin.